guys, kita ketemu lagi di Advokat Online menjawab para ahli, para pakar ya. Nah, jadi pada kesempatan ini Advokat Online ingin membahas, menganalisa sekaligus jika bisa mengkritisi, memberikan masukan, mengedukasi ya. Tujuannya memang tidak lebih tidak bukan dari edukasi supaya setiap masyarakat pencinta perkara-perkara hukum itu mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih komprehensif ya terkait dengan kasus-kasus yang sedang ramai terjadi, yang sedang ramai dibicarakan di media ya. Ini kali ini ada di acara TV ya, Rakyat Bersuara, mengenai kasus Pak Nadiem ya. Jadi selain kasus Roy Suryo, ada kasus lagi yang sudah diputus oleh pengadilan Tipikor ya, mengenai kasusnya Pak Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan yang divonis 10 tahun kalau nggak salah, kemudian dengan uang pengganti ratusan miliar gitu ya, dan jika uang pengganti itu tidak dibayarkan maka diganti pidana penjara kurungan atau tahanan ya sebanyak 5 tahun. Jadi total apabila tidak sanggup membayar maka 15 tahun, kurang lebih seperti itu. Nah, kita dengarkan di sini, acara ini ada berbagai macam pendapat ya, opini dari berbagai pihak ya, pro dan kontra, ini seperti itu. Sebagian menyalahkan, sebagian membela, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita coba akan analisa ya, sebenarnya ini seperti apa sih gitu perkaranya. Kita dengarkan. Adanya bapak-bapak yang mewakili pendapat-pendapat maupun semua keyakinan yang ada tersebut, mereka lebih berkompetensi untuk menjawab substansi daripada itu. Tapi mas, saya juga yang saya pandang mungkin nilai, mungkin Anda bersama 20 tahun, yang Anda menilai bahwa value itu yang dimiliki Mas Nadiem dan tidak akan mungkin itu berubah. Apalagi kemudian melakukan korupsi sebegitu besarnya. Mungkin bukan hanya saya yang bisa jawab itu sebenarnya mas. Semua orang yang mengenal Nadiem, baik dari 20 tahun yang lalu atau mungkin pada saat bekerja bersama dia, itu pasti bisa menjawab bahwa integritas adalah harga mati. Bahwa ada yang bisa menuduh ada kelalaian atau hal lainnya, itu di dalam kasus ini tidak terjadi. Dan sekali lagi saya ingin mengutarakan bahwa suami saya bukan orang yang sempurna, apalagi menteri yang sempurna. Dan kebijakan manapun menurut saya tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau memang ada yang salah dalam bagian eksekusi atau bagian pelaksanaan gitu, itu bukan dalam ranahnya. Dan apabila memang terbukti, harusnya orang yang memang melakukan langsung itu yang mungkin harus diadakan di sini gitu. Tapi ya Orang yang melakukan langsung. Maksud saya mereka yang memang melakukan eksekusi atau pelaksanaan di lapangan mas. Bukan pembuat. Jadi gitu ya, ini adalah Mbak Franka ya. Ini adalah istri dari Pak Nadiem ya. Jadi beliau mengatakan, kurang lebih mungkin menyatakan ya, bahwa beliau ini tidak percaya, tidak meyakini bahwa Pak Nadiem itu adalah orang yang seperti itu ya, dalam arti melakukan korupsi, adalah orang yang dalam tanda kutip jahat ya. Jadi Mbak Franka ini meyakini bahwa Pak Nadiem adalah orang yang baik, yang berintegritas, yang selalu berkomitmen bahkan ya untuk berbakti bagi bangsa dan negara, kurang lebih seperti itu. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa jikapun ada kesalahan-kesalahan di pihak bawahan gitu ya, maka ya harusnya orang-orang itu ya, kurang lebih orang-orang itu yang kemudian dipermasalahkan ya, dipanggil, atau sebab ada potensi ya, ada potensi dalam
pengadaan Chromebook ini ada potensi bahwa bisa terjadi gratifikasi maupun korupsi ya, yang terjadi di bawah-bawahan ya dalam pelaksanaannya. Namun itu tentu saja tidak melibatkan si atasan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu menurut Mbak Franka. Nah, itu yang kemudian Bang Aiman menanyakan ya, apakah ada yang terjadi korupsi atau gratifikasi? Nah, menurut Mbak Franka ini ada ya. Ada yang menerima suap atau gimana ya, itu terlepas dari kebijakan dari Pak Nadiem ya menurut Mbak Franka ini ya gitu. Kita lanjut ya. Buat kebijakan. Artinya Anda meyakini bahwa korupsi itu terjadi, tapi bukan di Mas Nadiem membuat kebijakan, tapi di level pelaksana. Menurut fakta persidangan Mas, memang ada yang menerima gratifikasi di sana, dan kami kaget sekali bahwa puluhan orang yang dikatakan dalam persidangan itu menerima itu semua dan sudah dilaporkan, tidak satupun yang ada dicek gitu ya, ditelusuri bahkan. Jadi begitu ya. Jadi memang dalam proses ini kan ada saja yang memanfaatkan situasi ya. Entah itu bagaimana caranya ya, mereka bisa memperoleh gratifikasi, memperoleh suap, memperoleh apapun itu ya. Bagaimana caranya ya, itu yang mereka yang tahu ya. Namun ya rasanya menurut advokat online itu adalah yang di luar dari kewenangan, di luar dari kehendak ya, di luar dari pengetahuan dari Pak Nadiem sendiri gitu. Jika itu terjadi di bawah-bawah ya, dan itu bentuknya apa ya, kita bisa kurang bisa memastikan ya bentuknya seperti apa yang terjadi. Namun bisa saja itu terjadi. Nah itu ya. Kita lanjutkan. Lah dijadikan saksi. Mereka semua bebas. Mereka menerima gratifikasi, menerima korupsi itu di level pelaksana mereka bebas, tapi pembuat kebijakannya justru dipidana 15 tahun penjara. Sun LH kerugian negara ini dengan entah metode apa yang digunakan oleh kita dengarkan ini pendapat dari ahli ya, yang ahli dari, kalau nggak salah dihadirkan oleh pihak Nadiem ya dalam persidangan ini, menyatakan kurang lebih bahwa tidak ada ya. Jadi memang ini video ini kan cukup panjang, jadi kita akan ambil sebagian-sebagian saja yang menurut advokat online adalah penting untuk dibahas ya, kemudian dianalisa. Kita dengarkan dulu. Mereka. Tetapi kenyataannya adalah ternyata kerugian negara itu tidak terjadi. Karena dia harganya di bawah harga pasar, maka bagaimana menghitung selisihnya? Padahal kan sebenarnya pada saat melakukan proses pengadaan yang dilakukan oleh LKPP, sekali lagi yang melaksanakannya adalah LKPP. Tidak dilakukan oleh Nadiem, tidak dilakukan oleh PA, tidak dilakukan oleh KPA, tidak dilakukan oleh BPK, tapi diserahkan kepada LKPP. Itu sebenarnya sudah banyak sekali pengamanan yang dilakukan, mulai dari penentuan SLR, suggested retail. Jadi gitu ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, agar kita tuh mendapatkan pemahaman sebetulnya pasal apa sih yang didakwakan, disangkakan kepada Nadiem, itu pasal apa, kemudian bunyinya seperti apa gitu, kemudian ancamannya berapa lama gitu, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam ya mengenai apakah Pak Nadiem ini pantas gitu ya, atau tepat didakwa seperti itu dengan pasal itu. Apakah beliau ini melakukan apa yang dituduhkan kepadanya gitu ya, sehingga kita harus melihat dulu pasal itu, bunyi pasalnya, dan beserta dengan unsur-unsurnya, unsur-unsur pasal tersebut ya, kita lihat. Nah ini ya, yang didakwakan kepada Pak Nadiem adalah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor ya, Undang-Undang Korupsi, Anti Korupsi ya. Nah kita baca bunyi pasalnya, itu pasal 2 ayat 1, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perusahaan ya, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan, korporasi,
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi ini ya, kalau dilihat dari ancamannya ini lumayan tinggi ya, minimal 4 tahun nih. Nah, kita akan lihat pertama unsur-unsurnya dulu, bahwa adalah unsur setiap orang ya, setiap orang. Oke, setiap orang secara melawan hukum, artinya diam-diam ya, diam-diam, tidak sesuai prosedur ya, tidak mengikuti prosedur, artinya bertentangan dengan hukum gitu ya. Kemudian melakukan perbuatan memperkaya diri. Nah, memperkaya diri nih. Nah, apakah Mas Dadim itu memperkaya diri? Itu pertama. Kemudian memperkaya diri sendiri ya, atau orang lain, atau suatu korporasi gitu ya. Dalam hal ini misalnya korporasi itu memperkaya misalnya perusahaan Gojek misalnya ya, atau bahkan memperkaya Google misalnya, perusahaan lain ya, korporasi lain ya, kan bisa diri sendiri atau orang lain. Nah, apakah seperti itu gitu ya, kita akan bedah gitu ya. Kemudian unsur ketiga adalah dapat merugikan keuangan negara. Nah, ini apakah ada unsur kerugian negara? Ini yang paling esensial ya, yang paling penting itu. Nah, apabila dari ketiga unsur atau 4 unsur ini, apabila ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka pasal ini tidak bisa dikenakan terhadap beliau. Gitu ya. Nah, itulah kita harus lihat apakah ada unsur memperkaya diri sendiri, apakah memperkaya korporasi, maupun itu korporasi sendiri atau perusahaan sendiri ataupun korporasi orang lain. Apakah ada? Oke, jika ada, oke. Namun ada unsur ketiga. Apakah perbuatan itu merugikan keuangan negara? Gitu ya. Jadi kalau menurut advokat online itu nggak masalah ya memperkaya diri sendiri, namanya orang berbisnis gitu ya. Dan ini dalam konteks bisnis ya, memperkaya. Kemudian mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Juga pasti dalam suatu bisnis itu pasti ada keuntungan ya buat perusahaan lain ya, sama-sama untung, mutualisme gitu ya. Namun harus memenuhi unsur kerugian negara apabila itu dikatakan korupsi. Dan apabila itu tidak ada kerugian negara, maka itu bukan korupsi. Itu hanyalah pure business. Gitu ya. Dan menurut hukum itu harus dipenuhi unsur ini. Ada kerugian negara sehingga bisa dikatakan itu suatu perbuatan pidana korupsi. Gitu. Nah, kalau menurut advokat online, jika tidak ada unsur kerugian negara, meskipun menguntungkan diri sendiri, meskipun menguntungkan korporasi lain, tidak masalah. Itu ya menurut advokat online. Asalkan tidak ada unsur merugikan keuangan negara, tidak merugikan siapa-siapa. Kasarnya begitu ya. Tidak merugikan negara, tidak merugikan orang lain gitu ya. Khususnya dalam hal ini adalah negara. Karena ini adalah undang-undang korupsi ya. Gitu. Kemudian kita lihat lagi. Apa lagi sih pasal yang disangkakan pada Nadiem? Jadi kan bentuknya adalah alternatif ya, subsidiar ya. Kita lihat. Nah, ini ada pasal 3 ya. Jadi dakwaan terhadap Nadiem itu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya. Pasal 3 bunyinya, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, sama ya, atau orang lain, atau suatu korporasi, gitu ya, sama kurang lebih, menyalahgunakan kewenangan. Nah, ini kesempatan atau sarana yang ada padanya, gitu ya, karena
jabatan atau kedudukan yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Dipidana dengan pidana penjara paling lama, paling singkat gitu ya, 1 tahun, dan paling lama 20 tahun gitu ya. Jadi ini adalah kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Namun ini di sini menekankan lebih ke penyalahgunaan kewenangan gitu ya. Jadi kebijakan yang diterapkan oleh, dalam hal ini adalah Pak Nadiem, itu dinilai apakah berpotensi memperkaya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi sendiri atau korporasi orang lain. Itu ya, dengan cara apa? Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana, dalam hal ini sebagai menteri ya, kedudukan, jabatan gitu kan. Nah, apakah Pak Nadiem itu bisa dikatakan memenuhi unsur ini begitu ya? Nah, menurut advokat online, jika ini kan sedang dibahas ramai adalah mengenai conflict of interest atau konflik kepentingan gitu ya, karena ada investasi dari pihak Google kepada Gojek ya, kepada PT perusahaan milik Mas Nadiem. Ada investasi itu yang jumlahnya cukup besar, kemudian sehingga seakan-akan Pak Nadiem itu ingin return the favor gitu ya, membalas gitu, karena ini kan sudah ada investasi duluan sebelum perkara Chromebook ini ada ya. Jadi Google sudah berinvestasi terlebih dahulu, kemudian Pak Nadiem seakan-akan ingin membalas dalam tanda kutip ya kebaikan Google gitu ya, dengan cara ya sudah beli atau menggunakan produk dari Google, Chromebook itu ya. Nah begitu kurang lebih ya, seperti itu. Nah, apakah conflict of interest itu menjadi suatu kejahatan gitu ya, sehingga karena ada conflict of interest itu, karena ada rasa conflict of kepentingan itu ya, sehingga Mas Nadiem merasa ingin membalas gitu ya, atau membina hubungan baik kurang lebih seperti itu ya dengan pihak Google misalnya, dengan cara menyalahgunakan kewenangan. Ini kan menyalahgunakan kewenangan sehingga tetap mempergunakan produk dari Google meskipun sudah banyak advice atau masukan ya yang menasihati gitu ya Mas Nadiem agar tidak menggunakan produk ini, karena produk ini dinilai sebagian menilai ini tidak kompatibel gitu ya, nggak worth it gitu ya untuk dipergunakan di Indonesia, khususnya di tempat-tempat terpencil ya, tertinggal dan terpencil. Nah gitu ya, jadi menurut advokat online ini adalah analisa ya, ini adalah pasal yang dituduhkan kemudian dijatuhkan vonis terhadap Pak Nadiem. Pasal 3 ini dianggap ada penyalahgunaan kewenangan karena conflict of interest tersebut, dan tadi merasa dalam tanda kutip ya berhutang, kemudian membalas, return the favor ya, membalas pemberian dari investasi dari Google, sehingga Nadiem juga mempergunakan akhirnya produk Google seperti itu kurang lebih ya. Itulah conflict of interest, konflik kepentingan. Nah, majelis hakim pengadilan berpendapat bahwa ada unsur pasal ini telah terpenuhi gitu ya. Namun menurut advokat online
gitu ya. Oke, let's say konflik of interest itu ada. Menurut advokat online, there is nothing wrong with that. Gak ada salahnya merasa berutang budi, kemudian harus return the favor, gitu ya, return the pemberian kepada Google dengan cara mempergunakan produknya. There is nothing wrong with that, as long as selama tidak ada kerugian negara, has no effect, tidak ada efeknya. Jadi tidak masalah ya menurut advokat online ada konflik of interest. Itu rasanya bukan suatu kejahatan. Itu bukan suatu kejahatan yang diatur dalam undang-undang korupsi, selama tidak terpenuhi unsur kerugian negara. Jadi apabila nggak ada yang rugi, kita membalas kebaikan orang, membuat perusahaan orang itu menjadi untung, atau perusahaan kita juga untung. Dalam hal ini perusahaan Mas Dadim itu katanya nggak untung ya tidak mendapat keuntungan, namun sudah ada investasi. Nah, itu nggak masalah ya. Meskipun kita membuat Google menjadi untung, mendapatkan keuntungan ya, dalam hal ini ada revenue masuk, ada keuntungan lah kurang lebih, meskipun jumlahnya sedikit atau banyak, itu pemasukan ya. Itu menurut advokat online tidak menjadi masalah. Nggak apa-apa membalas kebaikan orang lain ya, itu kan pahala juga ya gitu. Nggak apa-apa selama tidak merugikan orang lain, tidak merugikan negara dalam hal ini. Nah, poinnya adalah apakah perbuatan Pak Nadiem merugikan keuangan negara. Jadi as long as it doesn't affect to the country, tidak merugikan, tidak berakibat kepada negara, it doesn't matter, no problem. Tapi pertanyaannya apakah ada kerugian negara? Gitu ya. Kita lanjut. Pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini harus diketahui bahwasanya ada yang namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pelaksana pengadaan ini, di mana apabila terjadi pemahalan harga mereka bertanggung jawab untuk mengganti. Jadi ada itu surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan sudah diaudit. Setelah dilaksanakan diaudit dan kemudian hasil auditnya yang dilaksanakan oleh BPKP tidak ditemukan adanya temuan kepatuhan yang signifikan, termasuk tidak ditemukan adanya pemahalan harga. Dan oleh karena itu melihat bagaimana konstruksi yang dibuat di LHA kerugian negaranya, saya sebagai akademisi dan sekaligus praktisi mengatakan tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian negara. Jadi yang hadir auditor itu gitu ya. Jadi menurut ahli ini, seorang auditor, menurut fakta hukum yang terbukti di persidangan gitu ya. Jadi fakta-fakta hukum itu banyak ya, beberapa kali terjadi audit ya terhadap ini. Sebagian menemukan bahwa tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian negara, bahkan harga Chromebook itu lebih murah daripada harga misalnya Windows atau apa gitu ya. Chrome ini lebih murah. Jadi sehingga diaudit lah oleh pihak itu, auditor, itu tidak ditemukan kerugian negara. Itu jadi unsur mengakibatkan kerugian atau perekonomian negara itu tidak terpenuhi, despite of meskipun there is a conflict of interest, meskipun ada konflik kepentingan, nggak masalah ya. Kalau menurut advokat online nggak masalah, selama konflik kepentingan itu tidak berpengaruh kepada keuangan negara.
sebab membalas kebaikan, favor ya, pemberian, balas budi ya, kalau tanda kutip ya misalnya, itu nggak masalah, bukan suatu kejahatan. Karena yang diatur dalam undang-undang korupsi ini ada menjadi suatu kejahatan jika ada unsur kerugian negara. Simple as that gitu, sesimpel itu aja. Kita lanjut. Dia tidak mengatakan itu. Dan memang faktanya tidak dilakukan survei ke lapangan. Justru sebaliknya, kamilah yang melakukan, menghadirkan dalam persidangan guru-guru se-Indonesia. Jadi menjawab apa yang dikatakan oleh Pak Jasman, bahwa Chromebook ini tidak berguna. Salah. Chromebook ini terpakai dan berguna. Artinya kami hadirkan dari Aceh, kami hadirkan perwakilan dari Papua, Indonesia Timur, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, semua mengatakan dalam persidangan ini 100% terpakai. Mengatakan 90%. 90% penggunaan Chromebook sesuai dengan yang diharapkan. Tidak sesuai apa alasannya? Ada berbagai macam masalah teknis. Dan itu umum yang seperti itu terjadi. Tetapi itu benang yang terputus. Jadi gitu ya. Jadi Bapak ini adalah pengacara dari Mas Nadiem ya, yang mengatakan bahwa penilaian sebagian orang mengenai Chromebook itu tidak berfungsi di daerah-daerah terpencil itu enggak juga ya, dan juga sepenuhnya benar. Namun sebagian orang tetap berpendapat lain ya, bahwa itu memang tidak berfungsi. Nah, menurut advokat online, berfungsi atau tidak berfungsi kembali lagi ya secara hukum. Jadi ini dikait-kaitkan dengan konflik kepentingan tadi ya, konflik of interest ya. Jadi seakan-akan itu dipaksakan gitu. Seakan-akan ini sudah tahu nggak berfungsi, namun masih dipaksakan beli. Ada apa sih gitu ya? Kok dipaksakan beli, ada apa sih? Nah, ya begitu. Menurut advokat online, ya mungkin seperti itu. Mungkin betul ada konflik of interest gitu ya, tapi selama tidak bertentangan dengan undang-undang anti korupsi, yaitu ada kerugian negara, itu nggak masalah gitu ya. Dan menurut keterangan ini bahwa ternyata itu juga berfungsi kok gitu, nggak semuanya nggak berfungsi begitu ya. Kita lanjut lagi. Seakan-akan ini akan asumsi. Momentum Nadiem setelah jadi menteri, lalu tidak lama setelah itu Google menambah sahamnya di sana. Seakan-akan ada kepentingan di sana. Itu yang dimaksudkan Nadiem itu ketika melepaskan semua kepentingan pada waktu jadi menteri. Apakah sahamnya masih ada di sana? Ada. Pemegang saham minoritas. Dia pemegang saham. Ya artinya dapat keuntungan kalau valuasi perusahaannya naik dong. Justru tadi sebaliknya. Dengan masuknya saham dari tambahan, karena ini kan mereka melakukan IPO pada waktu itu, lalu mereka menambah sahamnya masing-masing. Nadiem malah menurun dari jumlah nilai sahamnya pada waktu itu. Nah, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa, apalagi tadi masalah dia sebagai menteri pejabat negara. Proses aksi korporasi ini tidak ada hubungan sama sekali dengan ini. Makanya ketika kalau fakta, kita tidak boleh bohongi fakta bahwa 2017 memang benar Google sudah investasi di sana. Ya, itu tidak bisa kita asumsikan karena ini fakta, ada tercatat di sana. Yang menunjukkan ini adalah kausalitasnya. Apakah dengan Google ada di sana? Kalau ada kepentingan di sana, menguntungkan perusahaan Nadiem. Kalau begini, kalau Google diuntungkan dengan proses tadi Chromebook, ya begitu ya. Jadi apakah dengan konflik of interest tadi, apakah menguntungkan gitu ya, pertanyaan Bang Aiman, perusahaan Nadiem ataupun perusahaan Google gitu? Apakah ada keuntungan? Nah, menurut Pak ini siapa ya kalau nggak salah, ini Pak pengacaranya Mas Nadiem ya, mengatakan bahwa Nadiem sendiri tidak ada keuntungan. Memang tidak ada uang masuk ke Nadiem secara langsung maupun juga ke perusahaan korporasi
milik Nadiem ya, sebagai pemegang saham ya, bukan milik Nadiem tapi Nadiem sebagai pemegang saham. Itu tidak ada keuntungan, investasi iya. Namun karena akibat dari investasi itu maka sepertinya saham Nadiem itu dividen, artinya hasil dari pembagian hasil dari saham itu menjadi kurang lebih menjadi berkurang ya. Jadi bahkan penghasilan Nadiem menjadi berkurang karena ada investasi itu. Jadi tidak memperkaya diri Nadiem ya, kurang lebih seperti itu. Tidak memperkaya diri Nadiem. Nah, kemudian jika dikatakan memperkaya Google, ya kalau menurut advokat online dalam bisnis ya pasti ya tujuannya adalah profit, keuntungan, dan itu nggak masalah. Itu hal yang normal dan wajar ya. Berbisnis pasti orientasinya adalah profit, keuntungan gitu. Tapi as long as it doesn't affect to the country, tidak berakibat kepada negara, keuangan negara, maka tidak bisa dikatakan suatu tindak pidana korupsi. Kita lanjut. Ya semua pihak yang ikut dalam kegiatan di pemerintah pasti harus ada untung dong. Masa mereka nggak untung? Masalahnya keuntungannya ini keuntungan yang wajar tidak, prosesnya benar tidak, kan begitu. Nah, semua proses ini sederhana sebetulnya. Pada waktu itu terjadi kajian teknis dari bawah. Pilihannya dua. Setelah sekian banyak dilakukan kajian, pilihannya dua. Memilih Chrome OS atau memilih Windows pada waktu itu. Lalu Nadiem diusulkan oleh bawahnya bahwa kalau menggunakan Chrome OS jauh lebih hemat. Kalau dihitung-hitung menghemat sampai 3,6 triliun. Karena satu sekolah itu bisa sampai 50 juta. Promes dari Google ya. Ujian. Dapat 630 yang receh banget itu ya, nggak masuk akal. Tapi oke lah, 630 miliar. Jadi 809 miliar keluar duit, dapatnya 630. Ini termasuk yang namanya memperkaya korporasi. Ini yang namanya memperkaya korporasi. Kan nggak masuk akal. Sudah itu kita masuknya jangan jumping lah. Tadi saya sudah kemukakan dalam hukum itu ada gium yang saya tuh sebenarnya nggak ngomong hukum. Begitu ya. Jadi kurang lebih Pak Agung atau nggak salah namanya ya, ahli ini mengatakan bahwa yang dikeluarkan Google misalnya 800 miliar gitu ya. Kemudian yang diterima 600 miliar. Itu apakah itu suatu keuntungan dari buat Google? Apakah itu memperkaya Google? Rasanya tidak ya. Gitu. Namun itulah bisnis ya. Artinya menurut beliau ini tidak terpenuhi unsur memperkaya korporasi atau perusahaan lain ya. Meskipun bukan perusahaannya, tapi perusahaan lain ya. Namun ini tidak terpenuhi unsur memperkaya, sebab yang diterima malah lebih sedikit. Gitu ya, oleh Google. Kita lanjut. Bapak-bapak inilah. Karena saya sarjana hukumnya baru. Gitu kan. Saya kan namanya auditor. Kan yang namanya penyebab itu yang langsung bersifat. Tadi saya katakan tadi di sini ada Profesor Galvin. Ada kausa proxima. Saya katakan tadi non remote spektator itu kan yang dilihat itu sebab yang cepat nih. Yang langsung berhubungan. Apa? Kalau dikatakan memperkaya mana? Memperkayanya apa? 809 keluar. Dapatnya cuma 600 miliar. Gimana untungnya? Buat Google nih bicara itu. Inilah nilai proyek. Jadi kita nggak bisa berpikir. Harusnya diminta keterangan dong. Tamu di sana itu kedudukanmu sebagai. Nah, ini adalah mantan hakim ad hoc ya, korupsi ya. Mantan kalau nggak salah wakil ketua KPK gitu ya. Iya. Yang juga pernah menjabat sebagai hakim ad hoc ya. Kita lanjut. Sebagai apa? Harusnya kan quality assurance. Nah, mohon maaf nih. Di dalam aksioma audit investigasi ada mengatakan begini. Fraud, korupsi itu sifatnya tersembunyi. Ya. Kalau kejadian pengadaan begini, itu semua orang tahu, terang benderang. Proses pemberian triknya itu di hotel, dihadiri oleh ada jaksa, ada BPKP, ada inspektorat, dan inspektoratnya mohon maaf itu jaksa.
Pertanyaannya, kenapa kejaksaan tidak meriksa inspektorat? Apa yang sudah lakukan? Gitu ya. Jadi menurut Pak Alex ini biasanya kejahatan itu dilakukan secara korupsi itu ya secara sembunyi-sembunyi gitu ya. Namun ini kan terang-terangan ya, rapat-rapat itu terang-terangan dihadiri oleh semua pihak ya, termasuk kejaksaan ya. Dan ini artinya tidak memenuhi ciri-ciri suatu tindak pidana korupsi. Gitu ya kurang lebihnya. Nah, ya betul. Tapi menurut advokat online ya, kembali ya. Jika namanya white collar crime itu bisa saja tidak tersembunyi, bisa terbuka, namun dilakukan dengan sedemikian seakan-akan transparan, gitu ya. Tapi ada maksud-maksud yang kemudian akan dijalankan, gitu ya. Artinya dalam hal ini adalah conflict of interest kembali lagi ya. Nah, pertanyaannya apakah Pak Nadiem melakukan itu? Jadi kalau menurut advokat online, white collar, kerah putih, ya. Tapi apakah itu crime? Rasanya bukan. Lalu apakah itu conflict of interest? Konflik kepentingan? Ya. Ada rasa kemungkinan ya menurut pendapat ya. Ada kemungkinan perasaan he owes something. Ia berhutang kepada Google misalnya. And then he tried to return the favor. Gitu ya. Ia berusaha untuk mengembalikan budi atau dalam tanda kutip hutang tersebut. Hutang budi ya maksudnya kebaikan karena investasi itu. Bukan hutang uang. Tapi hutang budi. Dan ini adalah menurut advokat online bukan suatu kejahatan. Bukan suatu kejahatan selama tidak berakibat kepada kerugian negara dalam hal ini. Kita lanjut. Dia tidak menemukan apapun loh. Tidak ada penyimpangan apapun pada saat pengadaan laptop. Nah, ini dikaitkanlah dengan apa itu investasi Google dan lain sebagainya. Menurut saya itu cocokologi. Otak-atik kato. Ya. Nggak ada hubungan. Ya, menurut Pak ini tidak ada hubungannya dengan conflict of interest ya, tidak ada hubungannya dengan Google otak-atik gitu, cocokologi gitu ya. Mungkin menurut Pak Alex ini ya itu tidak ada hubungannya, tapi menurut sebagian orang bahkan termasuk advokat online ya, maybe it is gitu ya, mungkin there is a conflict of interest, maybe there is, but as long as it doesn't affect to the country, it doesn't affect to the economic, it doesn't tidak mempengaruhi perekonomian, tidak mengakibatkan kerugian negara, it doesn't matter gitu. Hanya Pak, ada kerugian negara ya, ada penguntungan pihak lain. Orang yang menerima keuntungan itulah yang harus mengembalikan kerugian negara. Kan begitu. Nah, dalam proses pengadaan laptop ini, siapa yang diuntungkan? Para vendor loh. Para vendor laptop. Tetapi kenapa yang disuruh mengembalikan keuangan negara, kerugian negara? Nadiem. Nggak nyambung sama sekali, putusannya itu nggak nyambung sama sekali. Gitu kan? Siapa pihak yang diuntungkan? Itulah yang kemudian di dalam putusan yang harus mengembalikan kalau keuntungan itu diperoleh secara melawan hukum.
Kan begitu. Makanya kemarin. Ya, jadi menurut Bapak ini siapa yang mendapatkan keuntungan dia harus mengembalikan gitu keuangan itu. Nah ini rasanya tidak bisa dilakukan karena ini adalah pihak luar ya, pihak Google ya misalnya gitu ya. Makanya hakim tidak bisa memutuskan itu gitu, karena ini adalah pihak-pihak vendor-vendor lain ya, misalnya penyedia laptop atau Google atau siapa ya yang mendapatkan keuntungan, karena ini adalah murni adalah bisnis ya gitu ya. Hari majelis hakim juga mengatakan tidak bisa dia memenuhi tuntutan jaksa terkait pengembalian kerugian negara 1,5 triliun. Karena apa? Yang diuntungkan itu korporasi yang menikmati keuntungan. Tapi analoginya kayak kita punya motor, terus ditaruhnya di panggung ini, muter-muter aja di sini, nggak kemana-mana. Itu kurang lebih kalau Chromebook tanpa internet. Jadi manfaatnya akan kecil sekali. Jadi di sini saya nggak, orang mengatakan saya mewakili merek tertentu lah, enggak sama sekali. Dan saya tidak pernah menjadi punya proyek dari pemerintah ya, dari Kemendikbud sama sekali. Jadi ini betul-betul jadi Anda menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Bung Ali Yusuf Amir bahwa Chromebook itu digunakan secara luas dan 90% puas, Anda tidak meyakini itu? Saya sangat yakin itu karena saya melakukan survei sendiri juga. Anda meragukan data itu? Karena seharusnya pasti tidak akan bisa efektif. Pasti tidak akan efektif karena di Malaysia saja yang tadi dibangun BTS itu aja nggak berjalan. Tadi Pak Alexander Muhammad mengatakan gagal di 3T pembangunan BTS-nya gagal. Ya udah pasti. Gitu ya. Jadi kurang lebih Bapak itu tadi menyatakan bahwa ya menurut penelitian beliau bahwa Chromebook itu tidak berjalan ya. Tidak berjalan di daerah terpencil ya. Karena memang kalau tidak ada jaringan, tidak ada internet, maka Chromebook itu tidak bisa berfungsi dengan maksimal gitu ya. Namun menurut pendapat pengacara Mas Nadiem, Pak Nadiem, itu berbeda ya, dengan menghadirkan saksi-saksi yang mengatakan bahwa itu berjalan kok gitu, bisa kok. Nah ini menjadi perdebatan ya. Dan menurut advokat online sebetulnya itu berjalan atau tidak itu adalah masalah teknis ya, itu bisa diperbaiki. Kita nggak akan pernah tahu, misalnya suatu saat misalnya ternyata menara BTS-nya sudah ada, kemudian internetnya ada, artinya kemudian bisa berjalan kan begitu. Artinya berfungsi dengan baik atau tidak Chromebook itu bukanlah suatu kejahatan, karena bisa saja suatu saat itu akan berfungsi. Ini hanyalah masalah teknis gitu ya. Kita lanjut. Chromebooknya juga nggak jalan dong. Kalau jalan cuma bisa yang betul-betul sangat limited sekali. Nah, kita kan selalu bicara tokoh anti korupsi itu Jenderal Hugeng. Ya kan? Jenderal Hugeng sebelum jadi Kapolri, dia kan polisi biasa. Untuk menambah income keluarganya, dia harus meminta istrinya jualan bunga, toko bunga. Tapi begitu beliau diangkat, waktu itu belum jadi Kapolri, diangkat menjadi kepala imigrasi. Apa yang dia lakukan? Stop toko bunganya. Istrinya disuruh tutup toko bunganya karena dia takut nanti ada orang yang memanfaatkan beli bunga, borong bunga untuk kepentingan urusan imigrasi. Jadi inilah yang kita butuhkan dari seorang pemimpin, apalagi yang filosofinya adalah ingarso sung tulodo. Gitu ya. Jadi kurang lebih Bapak ini mengatakan bahwa contoh dari seorang anti korupsi adalah Pak Hugeng ya, mantan Kapolri ya, Kapolri pertama ya kalau nggak salah itu ya, yang seperti itu ya, apabila betul-betul melepaskan jabatannya, melepaskan bisnisnya ya demi menjalankan jabatannya, menjalankan kewajibannya sebagai aparat negara gitu ya. Apabila ingin menjalankan aparat negara, maka ya sebaiknya melepaskan segala bisnis pribadinya gitu ya,
karena ini betul-betul berbakti kepada negara. Nah, ini berbeda-beda ya. Jadi beda-beda orang, beda-beda pemikiran, beda-beda sikap dan ini sifat gitu ya. Itu bagus jika dilakukan seperti itu memang ya. Bagus jika memberi contoh pada Pak Hugeng ya, betul-betul saking tidak mau dia ada potensi korupsi, ya bahkan menyuruh istrinya untuk melepaskan usahanya. Sebab ingin menghindari jangan sampai orang ke situ sengaja beli bunga banyak segala macam dengan tujuan motif-motif tertentu, motif-motif lain untuk kepentingannya. Jadi beliau itu menghindari. Nah, itu beda ya. Itu bisa saja. Itu bagus ya. Itu contoh yang bagus. Namun tidak semua ya harus begitu. Tidak semua harus begitu. Namun itu contoh yang bagus. Gitu ya. Kita lanjut. Menjadi kita bicara lagi terdakwa yang DPO. Itu suaminya adalah petinggi dari perusahaan yang punya lisensi Chromebook ini. Oke, Penjelasan lagi ya, tadi juga agak keliru mengatakan masalah Google nggak dapat apa-apa kan gitu. Setiap penjualan Chromebook, Google mendapatkan revenue karena dia megang lisensinya. Tapi penjualan laptop tidak berarti Windows atau Microsoft mendapatkan. Gitu ya. Jadi menurut Bapak ini bahwa ada satu orang yang anak buahnya, stafnya Pak Nadiem yang DPO ya, melarikan diri ya. Karena menurut Bapak ini juga bahwa suaminya itu adalah salah satu pejabat di Google gitu ya, salah satu karyawan Google lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi ya kepada conflict of interest. Jadi seakan-akan karena ada karyawan Google, ada anak buahnya Nadiem yang suaminya karyawan Google, kemudian ya ada konflik kepentingan sehingga Pak Nadiem seakan-akan ingin bekerja sama dengan Google karena ada motif tertentu gitu ya, ada keinginan tertentu gitu. Namun ya menurut advokat online itu kembali lagi bukan merupakan suatu masalah gitu. Jadi conflict of interest itu hal yang wajar dia dilakukan di setiap bisnis gitu ya. Usaha itu dalam hal ini ya, dalam perkara Nadiem ini, jika merasa bahwa Google itu telah berjasa dalam tanda kutip ya, kemudian Nadiem ingin membalas jasa selama itu tidak merugikan keuangan negara, rasanya itu hal yang normal ya, karena setiap orang begitu. Apabila ada yang berbuat baik kepada kita, kita juga pasti akan mau berbuat baik ya, saling menguntungkan, mutualisme, selama tidak mengakibatkan kerugian pada orang lain atau pihak lain, dalam hal ini negara. Gitu ya. Kita lanjut. Kan revenue itu beda. Ya kan? Itu harus kita clear di sana. Subscribe. Tahun 2018 tim Pak Muhajir juga sudah ditawari oleh Google untuk menggunakan Chromebook ini. Hasil kajiannya mengatakan ini tidak bisa dipakai. Karena tadi juga belajar dari Malaysia kan, juga nyoba ini disarankan tidak digunakan. Begitu. Saya bulan Februari 2020 itu diundang Pak Nadiem. Jadi kurang lebih begitu ya. Bapak ini mengatakan bahwa sudah pernah memperingatkan Nadiem ya, jangan pakai itu tidak kompatibel, tidak bisa digunakan dan lain sebagainya. Namun seakan-akan tetap Nadiem itu memaksakan karena ada tanda kutip tadi conflict of interest, karena ada konflik kepentingan, karena ada kepentingan yang dia harus jaga, kurang lebih seperti itu ya, sehingga itulah yang dianggap pidana. Kemudian kerugian negaranya dilihat, dicari gitu ya. Nah gitu ya. Jadi menurut advokat online
fokus utama dalam pembelaan kali ini adalah ada di kerugian negara. Terlepas dari ada konflik of interest atau tidak, harus ada unsur kerugian negara. Nah, jika kerugian negara tidak ada, maka konflik of interest tadi tidak lagi menjadi penting. Gitu ya. Jadi rasanya sekian pembahasan analisa-analisa perdebatan hukum kali ini ya. Semoga pemerhati perkara-perkara hukum bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Sekian, wassalam.